Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Selamat hari Minggu adik-adik. Bertemu lagi dengan kita, dengan kakak-kakak semua di sini di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa, Kak. Luar biasa. Nah, mudah-mudahan semua yang ada di rumah, adik-adik sehat semuanya ya. Di tengah-tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, Kakak mau memperkenalkan nih siapa aja ya yang bertugas melayani ibadah sekolah minggu hari ini. Dimulai dari song leader. Ada Kak Elfrida Tumanggar di sini. Halo adik-adik. Dan Kak Delvi Ananggula. Ya. Nah, untuk pemusik kita ada Bang Abdi Sitompul. Dan nanti yang berkhotbah ada Inang Pendeta Agustina Silitonga. Halo Inang. Salam adik-adik. Ya, nah Kak Delvi, sebelum kita mulai ibadah kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Ngapain ya? Kita mau memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan supaya ibadah lebih semangat lagi. Ayo adik-adik kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi Dia yang terhebat. Dalam
Tuhan Yesus itu dia yang terbaik, dia yang terhebat karena dia juru selamat kita semua. Yuk kita mau bernyanyi lagi ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Katakan Dia yang terbaik, yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamatku. Katakan sekali lagi, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, juru selamat. Dialah Yesusku, Dialah Yesusku, juru selamat. Katakan sekali lagi, Dialah Yesusku, Dialah Yesusku, juru selamatku. Iya, luar biasa ya. Yesus yang terhebat, Yesus yang terindah, Yesus yang terkuat, Yesus juru selamat kita semua. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita mau bersaat teduh dulu. Nah, bagaimana sikap doanya? Kita mau saat teduh dalam doa. Kita mau lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, ikuti doa KL ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik. terima kasih Terima kasih ketika pagi ini ketika pagi ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberikan kami memberikan kami nafas kehidupan yang baru. nafas kehidupan yang baru. Sebentar lagi Sebentar lagi kami mau beribadah kepada Tuhan. kepada Tuhan. Berkati kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, selamat hari Minggu dan selamat beribadah dalam kebaktian Sekolah Minggu HKBP Rawamangun Minggu ke-11 setelah Trinitatis 15 Agustus 2021 dengan tema Aku Mau Belajar Memaafkan. Yuk adik-adik, kita mau menyambut ibadah hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau penuh semangat, kita mau penuh sukacita bernyanyi dari buku ND 547 ayat 1-2 Loas rotu au dakdanak. Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Loas rotu au dakdanak, Nina Jesus Tuhani, Eta rohamu sugena, Sai ongoi suarai, Hamu doga, unang toga, Rohamu tu Jesus
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berikanlah kami Roh Kudus, agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Sekarang kita mau bernyanyi dari Eni Sekolah Minggu nomor 2 ayat 1-2 adalah sukacita. Yuk adik-adik kita mau bernyanyi dengan penuh sukacita tentunya. Katakan adalah sukacita. Adalah sukacita di mana? Di mana ya? Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang ayat yang kedua, bahasa Inggrisnya ya. I have the joy, joy, joy down in my heart. I have the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart. I have the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I have the love of Jesus in my heart. Kita mau ulangi sekali lagi ya Kak. Katakan adalah sukacita. Adalah sukacita di hati. Katakan di mana? Di hati. Di mana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam. Katakan aku bersyukur, bersukacita. Bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, mari kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat Tuhan yang tertulis di dalam hukum Taurat ke-7 berbunyi demikian. Jangan engkau berzina. Demikian hukum Taurat Tuhan, marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik, siapa di sini yang punya teman atau sahabat? Kak Devi punya? Aku juga Bang Abdi Kak. punya? Punya dong, Nah, banyak Kak. pasti semua orang punya ya, punya Iya, sahabat Kak. atau teman. Nah, kita punya satu sahabat dan kawan yang sejati. Siapa tuh Kak? Tuhan Yesus. Yes, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus kawan yang sejati, kawan yang menemani kita dalam keadaan apapun. Dia juga kawan yang luar biasa, yang mengerti apa yang kita butuhkan. Nah,
apapun segala hal kita boleh bawa kepada Tuhan Yesus, kawan kita yang sejati. Kita mau angkat pujian, kita mau menyanyi dari Kidung Jemaat 453 ayat 1 sampai 2. Yesus kawan yang sejati ayat yang kedua. Adik-adik bangkit berdiri ya. Adik-adik, kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa kita. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, adik-adik setiap harinya pasti indah banget. Betul nggak sih Kak El? Kalau setiap harinya kita pasti indah banget kan? betul. Apalagi saat kita udah pilih penebus, hari-hari kita sangat indah. Sangat indah. Nah adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indah Harinya. Alangkah sukacitanya ku
epistel untuk kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 12 ayat 46. Adik-adik, marilah kita bersama-sama mengucapkannya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang memeliharanya. Amin. Ya adik-adik, Kak Delvi, Bang Abdi punya teman-teman kan tadi ya katanya ya. Iya, Kak. Coba ada yang beragama lain nggak dari agama kita? Dari Ada, agama Kak Kak. Delvi atau Bang Abdi? Ada Ada ya. Nah, ada yang sama nggak agamanya sama-sama Kristen? ada juga. Ada juga pastinya. Gerejanya ada yang berbeda nggak dengan kita? Beda-beda, Kak. Beda-beda Nggak ya? sama. Nah, tetapi lagu berikut ini mengajarkan asalkan kita sama-sama menyembah satu Tuhan, Tuhan Yesus, walaupun dari gereja manapun, kita nggak pandang-pandang perbedaan, Bang. Iya, Kak. Karena sama-sama percaya kepada Tuhan Tuhan Yesus. Yuk kita mau bernyanyi. Ada Sekolah Minggu nomor 124 ayat 1-2. Kuta pandang dari gereja mana? Ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas Kalvari. Kalau hatimu seperti hatiku, kau saudara dan saudariku. Ayo adik-adik yang di rumah silakan bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi ayat yang kedua. Tak pandang sekolah minggu mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Kita mau ulang lagi ya. Katakan, ku tak pandang dari gereja mana. Tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas Kalvari. Kalau hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudariku. Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Sekolah Minggu 15 Agustus 2021. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Juni Simbolon dalam pembacaan Warta Sekolah Minggu 15 Agustus 2021. Berikut warta sepekan. Warta selanjutnya, pendeta, majelis gereja, dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, sehat selalu dan panjang umur. Untuk yang berulang tahun mulai tanggal 9 Agustus sampai 15 Agustus 2021. Ya adik-adik, kita mau mengucapkan selamat ulang tahun buat teman-teman kita yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ini dengan bernyanyi selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun buat adik-adik yang di rumah yang merayakan ulang tahun 1 minggu ini dan teman-teman juga. Dan Inang Pendeta Agustina Silitonga, selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, warta berikut adalah yang harus kita lakukan setiap minggunya, yaitu melakukan presensi online pada link seperti yang tertera pada layar adik-adik. Sebelum menutup warta sekolah minggu, Kak Junis mau mengingatkan adik-adik untuk membaca bahan ajar untuk Minggu 22 Agustus 2021. Diambil dari Nats Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dengan tema Aku Mau Hidup Rukun. Adik-adik dapat membacanya terlebih dahulu ya. Demikian warta sekolah minggu dalam sepekan. Selalu jaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi, rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan menghindari kerumunan.
Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, setiap hari, setiap jam, setiap menit, setiap detik, bahkan setiap saat kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Nah, kalau misalnya menurut KL dan Bang Abdi, kenapa sih kita perlu Tuhan? Karena Tuhan yang menciptakan segalanya. Betul. Terus Tuhan juga yang memberkati kita, Tuhan yang ngasih sejahtera penuh sama kita semua. Nah, adik-adik, kita mau bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 4. Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam, ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku memerlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan tiap jam, ajarkan maksud-Mu, beri janji-Mu genap di dalam hidupku. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam adik-adik. Shalom Bina. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah minggu kita hari ini yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Adik-adik yang ada di rumah boleh ya dibuka Alkitabnya, yang masih kecil-kecil boleh dibantu sama mama papa yang ada di rumah. Kita akan membaca nas ini secara responsoria. Demikian firman Tuhan. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu."
Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini topik minggu kita mengambil tema Aku mau belajar memaafkan. Aku mau belajar memaafkan. Adik-adik, pernah enggak adik-adik berbuat kesalahan kepada teman-temannya? Pasti ya, sebagai manusia pasti kita pernah berbuat salah, melakukan kesalahan, berbuat jahat kepada orang lain. Nah, pertanyaan ini, kalau misalnya adik-adik melakukan kesalahan, melakukan kejahatan kepada teman-temannya, bagaimana kira-kira ya perasaan adik-adik? Senangkah melakukannya? Sedihkah? Atau kemudian ketika sudah melakukan kesalahan, melakukan kejahatan kepada teman-temannya, lalu adik-adik merasa, aduh gue menyesal banget tadi ya, kenapa aku melakukan hal seperti itu? Nah adik-adik, ada pepatah yang mengatakan, berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Ketika kita berani berbuat salah, berani berbuat kejahatan, maka harus adik-adik tanggung jawab dengan perbuatan itu. Bagaimana caranya? Mari kita belajar dari apa yang dialami oleh Yusuf berserta dengan saudara-saudaranya. Di sini kita tahu ya, adik-adik, siapa Yusuf? Ada yang tahu siapa Yusuf? Iya, jadi Yusuf ini memiliki banyak saudara ya adik-adik. Ayahnya bernama Yakub. Yusuf ini adalah salah satu anak kesayangan Yakub, seperti itu. Saking sayangnya bapaknya, timbullah kecemburuan, iri hati kepada saudara-saudaranya, sampai melakukan suatu kesalahan, suatu kejahatan seperti itu, dengan membuang Yusuf seperti itu. Bahkan pada akhirnya Yusuf dijual ke tanah Mesir seperti itu. Dan dia tinggal di tengah-tengah kerajaan Firaun. Nah, pada saat itu terjadi suatu wabah kelaparan yang luar biasa, tidak hanya di negeri di mana saudara-saudara Yusuf berada, tetapi juga di seluruh tempat itu pada saat itu, seluruh negeri. Sehingga terjadilah pertemuan antara Yusuf dan saudara-saudaranya, dan Yusuf akhirnya tahu bahwa yang datang, yang meminta makanan atau membeli makanan dari tanah Mesir itu adalah saudara-saudaranya seperti itu. Dan terjadilah pertemuan seperti itu, dan seperti apa yang dikatakan oleh Nats ini, ayahnya Yakub seperti itu telah meninggal, dan ada kekhawatiran, ketakutan bagi saudara-saudaranya. Aduh gimana ini, ayah kita sudah meninggal. Yusuf akan melakukan balas dendam nih sama kita. Akan membalaskan semua kesalahan, kejahatan yang kita lakukan kepadanya. Hal yang wajar ya adik-adik. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, dia pasti ketakutan gitu. Dia pasti merasa kalau ketemu sama orangnya, aduh malu gitu. Menyesal seperti itu. Nah, tapi ternyata saudara-saudara ini berbohong juga dalam nats ini. Mereka mengatakan seperti ini, supaya Yusuf tidak membalas dendam, tidak melakukan juga kejahatan kepada kita, ayo kita bilang aja, sebelum ayahmu mati ia telah berpesan. Nah ini gak bagus juga ya adik-adik, dengan berdusta seperti itu untuk mendapatkan kata maaf, untuk mendapatkan kata pengampunan, gak boleh juga. Tapi kita belajar dari sosok seorang Yusuf seperti itu, yang mengatakan kepada saudara-saudaranya,
Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Nah, di sini kita belajar adik-adik bahwa ternyata tidak baik membalas kejahatan dengan kejahatan. Yusuf memandang kehidupan yang dia jalani dalam penderitaannya, ketika dia harus dibuang, ketika dia harus terjual seperti itu dan mengalami penderitaan di tengah-tengah kerajaan Firaun sampai akhirnya menjadi wali negeri itu. Yusuf mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Jadi dia katakan, kamu memang mereka-rekakan, merancangkan gitu, berbuat jahat kepadaku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Karena memang pada akhirnya melalui Yusuflah saudara-saudaranya dapat makan, melalui Yusuflah negeri Mesir bisa mendapatkan makan, melalui Yusuflah banyak orang bisa mendapatkan makan karena pada saat itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Artinya Yusuf memandang kehidupannya itu dari belas kasihan Tuhan. Bahwa apa yang dialami oleh Yusuf itu karena belas kasihan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan. Dan karena itulah sesungguhnya Yusuf mengatakan gak ada sebenarnya hakku untuk membalas kejahatan yang kalian lakukan dengan kejahatan. Nah, adik-adik, tadi Inang katakan berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kau berbuat kesalahan, berbuat kejahatan kepada temanmu, kepada adik, kakak, abang, atau mungkin juga kepada mama dan papa. Ayo, berani mengatakan, maafkan aku atas kesalahanku. Maukah engkau memaafkan aku? Harus berani. Kasih tangannya, maaf ya, aku sudah berbuat salah padamu. Aku mau belajar memaafkan. Kata belajar memaafkan di sini terus menerus, berulang-ulang berusaha seperti itu. Supaya kalau kita mau memaafkan, kalau kita memang mau meminta maaf, ada sesuatu rasa enak yang boleh kita rasakan adik-adik. Coba bayangkan kalau orang yang kamu jahati atau yang kamu bully seperti itu gak mau memaafkan kamu, bagaimana perasaanmu? Gak enak kan? Ketemu dia juga mungkin agak takut, sembunyi-sembunyi seperti itu. Nah, bagaimana caranya supaya bisa enak memandangnya? Bagaimana caranya supaya bisa bercakap-cakap dengannya? Minta maaf. Minta maaf. Aku minta maaf ya atas kesalahan yang sudah aku lakukan. Kita berteman? Ayo berteman. Begini ya, berteman atau mana ya? Nah, Inang juga lupa. Seperti itu. Tapi alangkah bahagianya, alangkah senangnya hati kita kalau kita mau memaafkan dan kalau kita mau meminta maaf kepada orang yang sudah kita buat kesalahan, yang sudah kita jahati, yang sudah kita buat kecewa, yang sudah kita buat marah, yang sudah kita buat jengkel. Karena itu gambaran dari orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Tapi jangan sekali-sekali kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Ingat, segala sesuatu yang kita alami adik-adik itu berguna. Kalau manusia boleh mereka-reka yang jahat kepada kita, ingatlah bahwa rancangan Tuhan itu lebih baik daripada apa yang direka-reka orang terhadap hidup kita. Allah yang menentukan hidup kita sama seperti apa yang dikatakan oleh Yusuf dalam nats ini. Kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi berusahalah menjadi anak Tuhan yang mau belajar memaafkan dan mau belajar untuk meminta maaf kepada orang yang kita buat kejahatan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang sudah Tuhan ajarkan kepada kami hari ini. Tuhan berkatilah kami melalui Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami melukai hati orang, membuat mereka menangis, membuat kesalahan, membuat hati mereka jengkel, kami berani Tuhan meminta maaf.
Dan ketika orang berbuat jahat kepada kami sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, kami juga harus mau memaafkan dan mengampuni mereka. Dengan demikian kami percaya bahwa hati yang bersih, hati yang suci akan berdiam di dalam hati kami dan kehidupan akan datang. Kehidupan yang baik, sukacita, damai sejahtera akan kami rasakan Tuhan kalau kami mau belajar memaafkan dan mau belajar meminta maaf kepada mereka yang kami sakiti hatinya. Berkati adik-adik kami di sini, berkati mama dan papa, khususnya dalam melewati masa pandemi COVID-19. Tuhan tolonglah kami semuanya, supaya kami semua selalu dalam lawatan Tuhan. Dan cukupkanlah kebutuhan hidup kami Tuhan, karena kami tahu masa sulit harus kami lewati, tetapi bersama Tuhan kami dapat memenangkannya. Terpujilah Engkau, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi. Kita harus mau belajar memaafkan. Nah, belajar memaafkan artinya kita mau juga seperti Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga ingin kita menjadi anak-anak terang, seperti lagu yang berikut ini. Kita akan mau menyanyikan lagu ini sambil mengumpulkan persembahan. Nah, adik-adik kan sudah menerima segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kalian. Saatnya kita mau memberikan kepada Tuhan Yesus melalui persembahan. Nah, adik-adik boleh minta tolong kepada mama papa untuk mentransfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Atau bisa scan barcode di rekening yang ada barcode di samping sini. Ya, sambil kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 422 ayat 1-2, Yesus berpesan, ayat yang kedua, kita bangkit berdiri ya adik-adik. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyi lebih semangat. Yesus berpesan, bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Kita ulang sekali lagi ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik, marilah kita berdoa untuk menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Allah, di mana Engkau memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Halo adik-adik yang ada di rumah, dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kakak-kakak semua di sini ingin memberikan pesan kepada adik-adik. Makan asinan pakai cuka. Cakep! Enak sekali rasanya sungguh. Artinya 17 Agustus Hari Merdeka, kita tangguh, Indonesia tunggu. ke pasar membeli mangga. Mangga untuk mama tercinta. Artinya Hari Merdeka harus dijaga bentuk hormat pada pahlawan kita. Buah semangka di depan mata. Cakep. Jika dimakan manis rasanya. Artinya Hari Merdeka, harinya kita, hari bahagia bangsa Indonesia. ada kelinci, ada rusa. Cakep. Bersama-sama mencari mangga. Artinya pahlawan kita telah berjasa, kemerdekaan itu wajib dijaga. Banyak semut di atas papan. cakep. Sedang makan buah semangka. Artinya Selamat menyambut hari kemerdekaan. merdeka, merdeka, merdeka. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.